Kita saksikan Jidan Apandi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah Jidan, kita nantikan kepada siapa bola akan diarahkan. Bersiap Jidan Apandi ambil ancang-ancang. Pagar betis pun dilakukan pemain dari kesebelasan Putra Peninggilan. Kita nantikan saudara penonton sebuah eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan GSK Stuba akan terjadi bagi kesebelasan mereka lakukan sudah, tetapi kita lihat sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Jidan masih melambung dari titik sasaran dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Peninggilan yang sedikit dalam situasi under pressure atas kesebelasan GSK Stuba. Mengancam umpan panjang berikan kepada Atala dan kita lihat bola berhasil diantisipasi oleh Kei dan pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Putra Peninggilan bangun serangan. Pelanggaran saudara kita lihat dilakukan oleh Dani Arwin terhadap Atala. Tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Peninggilan akan terjadi. Ya saudara penonton, kita saksikan kartu kuning nampak sudah diberikan oleh sang pengadil bagi pemain kesebelasan GSK Stuba yang melakukan pelanggaran terhadap pemain kesebelasan Putra Peninggilan. Dan tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Peninggilan, kita saksikan saudara penonton Edo yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah Edo kepada siapa bola akan diarahkan. Bersiap Edo lakukan, sudah berbahaya. Oh saudara penonton, sebuah gebrakan pertama yang dilakukan oleh tim besutan Insinyur Dotong lewat oteng-oteng manajemen di bawah komando Bung Andre Bagol melakukan sebuah kesempatan dan tekanan pertama, tetapi gagal karena bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saudara penonton, kita lihat bagi kesebelasan GSK Stuba akan terjadi dan akan dihadapi oleh Ratri Mahreja yang akan bersiap melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan GSK Stuba. Lakukan sudah, angkat bola berikan kepada Rizaldi Paugi dan kita lihat kembali gelombang tekanan yang dilakukan pemain GSK Stuba terjadi dari kaki Jidan Atlandi ke belakang berikan kepada Dani Arwin. Pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Putra Peninggilan dan tendangan bebas bagi kesebelasan GSK Stuba. Laga ketat dan alat yang kembali siap terjadi pada pertandingan sore kali ini, di mana kita lihat saudara penonton GSK Stuba kini mengancam dalam sebuah eksekusi free kick. Dani Arwin lepaskan umpan Rizaldi Paugi, tetapi kita saksikan sundulan kepala yang dilepaskan oleh Rizaldi Paugi masih melebar dan kini menghadirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Peninggilan. Lakukan sudah, angkat bola terlalu deras dan kita lihat saudara penonton, bola kini mengarah dalam penguasaan penjaga gawang Rapli Mahreja. Rapli berikan umpan kepada Kei, masih Kei bekerja sama berikan kepada Arwin Bagol, tetapi kita lihat saudara penonton, kerjasama yang dilakukan pemain dari kesebelasan GSK Stuba berhasil diantisipasi meskipun ada pelanggaran terjadi. Jidan Apandi bekerja sama kepada Diamedo, tetapi gagal kerjasama 1-2 yang diperagakan pemain dari kesebelasan GSK Stuba. Putra Peninggilan kita lihat dari kaki Reva mudah direbut oleh pemain kesebelasan GSK Stuba. Edo bekerja sama, Dayat Arno kapten tim kesebelasan GSK Stuba kirim umpan tetapi berhasil diantisipasi dan kita lihat pergerakan bola nampak dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Melakukan lemparan ke dalam sudah dilakukan GSK Stuba, kembali bangun serangan dari kaki dari Arwin, lepaskan umpan dan support dari second line Junior Haki, tetapi berhasil diamankan. Bergelombang tekanan yang dilakukan oleh tim besutan Bang Haji Dobo dan juga Bos Yusuf Apandi dan juga disupport oleh Bos Haji Nur Sidik yang punya kesebelasan C All-Star. Kita saksikan mengancam kembali dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Putra Peninggilan. Lemparan terjadi, Diamedo lepaskan crossing berbahaya. Terlalu deras dan sulit bagi Rizaldi Paugi untuk bisa mengantisipasi sebuah umpan kiriman yang dilepaskan oleh Diamedo dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan sudah dilakukan.
Kita saksikan saudara penonton kesebelasan putra Paninggilan kita lihat dari kaki Atala, tetapi gagal Atala untuk bisa melakukan penguasaan bola. Terkurung setengah lapangan kesebelasan putra Paninggilan di babak yang pertama. GS Kastuba yang terus mengambil inisiatif untuk menekan dan menghadirkan gol. Umpan panjang berikan kepada Rizaldi Pauji. Rizaldi Pauji ke belakang berikan kepada kompatriotnya Diamedo. Kita lihat sebuah kerjasama yang kembali berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan putra Paninggilan. Kesalahan terjadi dilakukan Barat Arnold. Oh, saudara penonton, kita lihat sebuah serangan balik kilat yang dilakukan pemain dari kesebelasan putra Paninggilan harus terhenti karena sang pengadil melihat ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan GS Kastuba, dan tendangan bebas bagi kesebelasan putra Paninggilan akan terjadi. Kita lihat saudara penonton kembali sebuah gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan putra Paninggilan mudah diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan GS Kastuba. Mengancam Rizaldi Pauji, berikan kepada Junior Haki, melebar jauh dari titik sasaran. Kita lihat saudara penonton sebuah upaya percobaan syuting yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan GS Kastuba Junior Haki, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan putra Paninggilan akan terjadi. Mahendra yang akan bersiap melakukan goal kick, lakukan sudah angkat bola, terjadi perebutan bola udara. Kita lihat saudara penonton dimenangkan pemain dari kesebelasan GS Kastuba, Kay bekerja sama kepada Reksa Maulana. Pelanggaran dilakukan saudara, dan sang pengadil tanpa ampun memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan putra Paninggilan. Kita nantikan saudara penonton sebuah kesempatan emas bagi kesebelasan putra Paninggilan untuk mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi dari spot yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Kita nantikan Jabrik yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah Jabrik, mundur beberapa langkah, melebar, dan akhirnya gagal benturan yang dilakukan pemain dari kesebelasan GS Kastuba. Kalau masuk kami putra Paninggilan dan kini menghadirkan tendangan gawang bagi kesebelasan GS Kastuba. Mundur beberapa langkah Radli Makreja, lepaskan umpan tetapi kembali bola berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan putra Paninggilan. Lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan GS Kastuba, tetapi kembali salah umpan jatuh di kaki Iqbal. Masih Iqbal ke belakang dan kini bola liar menghampiri Robert. Masih Robert dorong bola ke belakang, berikan kepada kapten tim putra Paninggilan Jabrik. Lepaskan umpan tetapi kita lihat saudara, gagal kontrol yang dilakukan pemain dari kesebelasan putra Paninggilan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Jidan Apandi. Masih Jidan kuasai bola, masih Jidan bekerja sama berikan kepada rekannya Isam. Lepaskan crossing, datang support Reksa Maulana. Masih terjadi perebutan bola di seperempat lapangan permainan, dimenangkan kesebelasan putra Paninggilan Robert, tetapi terebut pemain kesebelasan GS Kastuba. Kembali sebuah manuver yang berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan GS Kastuba, dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Masih sedikit monoton jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana kita lihat saudara penonton dua kesebelasan yang tampil untuk memperebutkan selembar tiket menuju ke babak kuarter final. GS Kastuba, tim kolaborasi Golok Setan dan Kastuba yang juga disupport oleh C All Star, dan pada sore kali ini juga disaksikan langsung oleh Bos RW Haji Basir yang punya Nabil Tran. Kita lihat saudara penonton bertanding berhadapan dengan kesebelasan putra Paninggilan. Beberapa kerjasama yang masih acap kali gagal terus mewarnai jalannya pertandingan pada sore kali ini. Kita saksikan sebuah pelanggaran terjadi dilakukan pemain dari kesebelasan putra Paninggilan dan membuat sang pengadil memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan GS Kastuba. Kesempatan emas bagi kesebelasan
kesebelasan GS Kastura untuk mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi. Kita nantikan saudara penonton, dua pemain bersiap, Jidan Apandi dan Reksa Maulana. Kita nantikan mundur beberapa langkah, siapakah satu dari dua pemain tersebut. Reksa Maulana yang nampak bersiap, lakukan sudah. Bola berhasil dipotong dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Peninggilan, tetapi masih belum reda saudara ancaman yang dilakukan pemain dari kesebelasan GS Kastura, di mana kini lemparan ke dalam terjadi dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Putra Peninggilan. Berbahaya! Sundulan kepala yang dilepaskan oleh Haji Ripsaldi Fauji, bomber dari tim Delta Sidoarjo musim lalu. Kita lihat masih lemah, berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Matendra dari kesebelasan Putra Peninggilan, dan selamat sementara gawang kesebelasan Putra Peninggilan masih belum merubah kedudukan imbang tanpa gol. Kembali diinformasikan pada sore kali ini Bang Salim Lenong kembali akan melaksanakan penyelenggaraan door prize. Silakan beli kupon door prize yang dijajakan olehnya pada saat pertandingan babak yang pertama ini berlangsung. Dan pada sore kali ini hadiah tambahan dipersembahkan oleh Bos Tommy Haji Musli yang punya kawasan Pasar Bulubang. Isinya beras, ayam 1 ekor, sop-sopan, tahu dan juga tempe. Ya, sampelnya ada di tempat saya di depan tempat saya melaporkan. Nanti hadiah yang biasa diperebutkan akan ditambahkan oleh hadiah yang dipersembahkan oleh Bos Tommy Haji Musli yang punya Pasar Bulubang. Kita lanjutkan pertandingan babak yang pertama. Sebuah gempuran dilakukan pemain dari kesebelasan GS Kastura, tetapi berhasil diantisipasi dengan baik dan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita lihat bagi kesebelasan GS Kastura, siapakah pemain yang melakukan throw in. Junior Hati bekerja sama ke belakang, berikan kepada Dani Arwin, tetapi umpan yang kurang cermat jatuh di kaki pemain kesebelasan Putra Peninggilan. Sebuah serangan dilakukan pemain kesebelasan Putra Peninggilan, berhasil diantisipasi dan akhirnya pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan GS Kastura. Isan bekerja sama, berikan kepada Reksa Maulana, ke belakang kepada Dayat Arnold, masih Dayat Arnold kuasai bola, melebar kepada Isan, masih Isan kuasai bola. Kita saksikan ke belakang kepada Jidan Apandi, crossing cantik Rizaldi Fauji. Bendera offside kita lihat sudah dikibarkan oleh asisten pengadil yang menggagalkan gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan GS Kastura. Kita nantikan saudara penonton pengurung setengah lapangan pertandingan lini pertahanan kesebelasan Putra Peninggilan, para pemain kesebelasan GS Kastura di babak yang pertama ini, tetapi masih belum ada ancaman berbahaya selain dari kaki Junior Haki yang masih melebar. Semua gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan GS Kastura selalu saja berhasil diredam oleh para pemain kesebelasan Putra Peninggilan. Kembali sebuah gempuran yang berhasil diantisipasi oleh Habibi, lepaskan umpan tetapi kurang cermat, dan kita lihat bola liar kidau. Apa yang terjadi kita lihat saudara, hampir-hampir saja sebuah antisipasi yang kurang cermat dilakukan oleh Rafli Mahreja, tetapi kita lihat saudara penonton apakah yang terjadi. Asisten wasit kita nantikan nampaknya memvonis bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tangkapan tim penjaga gawang tim Persiraja Banda Aceh pada Liga 2 tahun lalu ini kurang lengket dan kini menghadirkan sebuah tendangan penjuru bagi kesebelasan Putra Peninggilan. Kita nantikan saudara penonton bersiap tendangan penjuru, lakukan saudara. Kita saksikan saudara penonton, sebuah gol terjadi, sebuah gol bersarang ke gawang kesebelasan GS Kastura, memaksimalkan sebuah umpan tendangan penjuru yang cukup baik. Kita lihat saudara, buat kita
kita lihat saudara penonton adalah kembali berhasil menggetarkan garing gawang kesebelasan GSK Stuba pada pertandingan babak yang pertama dan mengubah kedudukan 1-0. Keunggulan kesebelasan Putra Paninggilan atas lawannya kesebelasan GSK Stuba. Sebuah klimaks pertandingan di babak yang pertama terjadi saudara. Kita saksikan GSK Stuba yang sebenarnya lebih dominan atas sang lawan kesebelasan Putra Paninggilan, tetapi satu peluang satu gol didapati dan dilakukan pemain dari kesebelasan GA Putra Paninggilan Atala yang akhirnya menghantarkan sementara keunggulan kesebelasan Putra Paninggilan atas lawannya kesebelasan GSK Stuba di babak yang pertama ini. Dan kita lihat klimaks pertandingan babak yang pertama terjadi saudara, di mana kini sebagai tim yang tertinggal kesebelasan Putra GSK Stuba tentunya harus menginjak pedal gas serangan mereka untuk bisa menyamakan defisit gol yang mereka derita. Dan kita lihat saudara penonton, dalam situasi seperti ini dibutuhkan ketegasan dari perangkat pertandingan yang memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini, di mana kita lihat beberapa insiden dan pelanggaran telah terjadi dan kali ini membuat pemain kesebelasan Putra Paninggilan Cemong harus menepi dan mendapatkan perawatan dari tim medis yang bertugas. Sebuah kejutan yang sangat luar biasa saudara penonton, kesebelasan Putra Paninggilan yang banyak tertekan tetapi justru berhasil memaksimalkan satu peluang sepak bola menjadi gol ke gawang yang dikawal oleh Ratli Makreja. Sebuah tangkapan yang tidak lengket dilakukan oleh Ratli Makreja yang akhirnya berbuntut dengan harga yang sangat amat mahal. Kita lihat kesebelasan GSK Stuba untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup kali ini dalam situasi tertinggal. Dan disinilah saudara penonton dibutuhkan mental para pemain kesebelasan GSK Stuba. Mampukah mereka keluar dari situasi sulit yang sedang mereka hadapi pada pertandingan babak yang pertama ini? Kita lihat saudara, kembali kini sebuah penguasaan bola coba dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GSK Stuba. Pelanggaran terjadi dan tendangan bebas bagi kesebelasan GSK Stuba sudah dilakukan dan Robert berhasil memotong pergerakan bola, tetapi sang pengadil melihat ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Putra Paninggilan. Tendangan bebas bagi kesebelasan GSK Stuba. Kita saksikan dari Arwin yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah kepada siapa bola akan diarahkan, lakukan sudah berbahaya. Wasit pergantian pemain Cemong dari kesebelasan Putra Paninggilan keluar masuk dana nomor punggung 11. Kita lihat Insinyur Batan melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Putra Paninggilan setelah pemainnya Cemong mengalami gangguan cedera dan dimasukkan seorang dana yang dipastikan akan menambah daya gedor dari kesebelasan Putra Paninggilan pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita lihat Dayat Arnold kirim umpan dan kembali bola dibiarkan mengarah dalam penguasaan penjaga gawang Makendra. Makendra kirim umpan melambung ke sisi kiri pertahanan kesebelasan GSK Stuba. Kesalahan antisipasi yang terjadi dilakukan pemain bertahan kesebelasan GSK Stuba, dan kita lihat ini lemparan ke dalam terjadi saudara penonton, dan ya wasit pergantian pemain Rati Pante dari kesebelasan GSK Stuba keluar, masuk Adit Gigis nomor punggung 21. Kita lihat saudara penonton, sang arsitek punggung Dodi Setiawan langsung memutuskan untuk melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan GSK Stuba dalam situasi mereka yang kini tertinggal atas kesebelasan Putra Paninggilan. Kita lihat drama sudah terjadi di babak yang pertama, hilangnya fokus dan konsentrasi lini pertahanan kesebelasan GSK Stuba harus mereka bayar dengan harga yang sangat amat mahal. Dan kita lihat ini Putra Paninggilan membangun serangan dari tengah, dari kaki Edo berikan kepada Dana, pemain yang baru masuk di babak yang pertama, lepaskan serangan. Saudara, kita lihat bersama sebuah crossing cantik yang dikirimkan oleh Dana.
tetapi sebuah sontekan yang dilepaskan pemain kesebelasan Putra Peninggalan masih melebar dan akhirnya hanya melakukan tendangan. Gawang sudah melakukan, Ihsan kuasai bola bekerja sama kepada Rizaldi Fauji, melebar kepada Diamedo, masih Diamedo kuasai bola. Diamedo kita saksikan berhasil diamankan dan kembali kini bola dalam penguasaan pemain GS Kastuba saudara. Dari kaki pemain mereka Adit Gigi lepaskan crossing, Habibi berhasil melakukan antisipasi. Kita lihat bergelombang tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan GS Kastuba yang kini dalam situasi tertinggal atas kesebelasan Putra Paninggilan. Kombinasi satu yang sangat baik kita saksikan saudara penonton. Terlalu deras sebuah umpan crossing yang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan GS Kastuba dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Paninggilan. Inilah sepak bola saudara penonton. Sepak bola bukan merupakan hitungan matematika yang hasilnya bisa ditebak dengan cara menambah, membagi dan sebagainya. Ketika determinasi, ketika penguasaan bola dan juga ketika dominasi sebuah tim berbanding terbalik dengan efektivitas permainan yang diperagakan oleh kesebelasan Putra Paninggilan, maka hasilnya yang berbicara sementara di babak yang pertama. Dan kita lihat ini masih adalah tetapi tidak berhasil melewati karangan kiri, berikan kepada Reksa Maulana. Reksa bekerja sama berikan kepada Junior Haki, angkat bola berhasil diantisipasi. Sebuah intercept dilakukan pemain Putra Paninggilan. Kita lihat kini bola liar menghampiri Iqbal, gagal kontrol yang dilakukan Iqbal. GS Kastuba bangun serangan dari kaki Ihsan. Ihsan bekerja sama kepada Agi Gigi, tetapi kita lihat saudara penonton, bola berhasil diantisipasi oleh pemain kesebelasan Putra Paninggilan GS Kastuba. Adit Gigi berikan umpan Rizaldi Fauji melebar kepada Jidan Apande, terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Paninggilan. Sebuah crossing kiriman yang dilepaskan oleh Jidan Apandi dan datang kesempatan kesebelasan GS Kastuba untuk mencetak gol penyeimbang pada pertandingan babak yang pertama. Tendangan penjuru Jidan Apande berbahaya, berhasil diantisipasi. Bola liar menghampiri Ihsan, Dayat Arno, Dani Arwin crossing Diamedo. Kita lihat diantisipasi barisan bertahan dari kesebelasan Putra Paninggilan, membangun serangan saudara dari kaki Iqbal, dikepung 3 pemain. Pelanggaran kita lihat dilakukan oleh Reksa Maulana. Tendangan bebas bagi kesebelasan GS Kastuba. Maksud kami Putra Paninggilan. Edo yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Lakukan sudah, angkat bola berikan kepada rekannya, kembali terlalu deras. Bola berhasil diantisipasi oleh Ratri Mahreja. Ratri bekerja sama berikan kepada Rizaldi Fauji. Terjadi perebutan bola udara. Kita lihat Ihsan, Edo coba kuasai bola, berhasil kirim umpan kepada Atala. Dan kini bola liar menghampiri Kay bekerja sama berikan kepada Dani Arwin. Masih Dani Arwin saudara penonton, berikan kepada Rizaldi Fauji, melebar kepada Junior Haki. Masih Junior Haki mengancam dari sisi kanan pertahanan Putra Paninggilan. Antisipasi yang kurang cermat. Jidan. Sang pengadil nampak melihat sebuah pelanggaran handsball terjadi dilakukan oleh pemain kesebelasan Putra Paninggilan dan tendangan bebas bagi kesebelasan GS Kastuba saudara. Kita saksikan dari spot yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Tipis beberapa sentimeter dari kotak penalti kesebelasan Putra Paninggilan. Sebuah tembakan bebas yang akan terjadi bagi kesebelasan GS Kastuba. Kita saksikan saudara penonton, Jidan Apandi yang maju sebagai algojo free kick bagi kesebelasan GS Kastuba. Penggawa tim Semen Padang yang pada
sore kali ini kembali merumput dan membela kesebelasan GSK Stuba. Kita nantikan saudara penonton Jidan Apandi, 7 orang pemain dari kesebelasan Putra Paninggilan membentuk pagar betis untuk membendung tembakan bebas pemain kesebelasan GSK Stuba. Sangat mendebarkan, kita saksikan saudara penonton potensi gol yang akan terjadi ke gawang kesebelasan Putra Paninggilan dalam sebuah eksekusi free kick dari spot, dari jarak yang sangat amat efektif. Kita nantikan saudara penonton, Jidan Apandi datang Reksa. Udah, tenang penonton dari yang lainnya, tenang penonton Putra Peninggilan ya, tenang. Bos Tommy tenang, Bos Tommy, udah Dayat, udah. Mahendra tinggal Mahendra tinggal. Ya tenang abang-abang tuh semuanya. Di lapangan biasa kita serahkan semua keputusan sama wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, sekali lagi sudah saya katakan, dalam situasi seperti ini dibutuhkan ketegasan dari perangkat pertandingan. Karena memang kita lihat GSK Stuba yang tertinggal langsung tancap gas. Dan apalagi situasinya juga beberapa hari baru Idul Adha lewat, libido pemain masih tinggi-tingginya karena sering makan daging kambing. Begitu, yuk sekali lagi silakan kepada siapapun penonton, kita menerima sebuah keputusan yang terjadi di lapangan pertandingan. Dan kepada para pemain pun mohon untuk tidak terlalu operatif, dan ya kartu nampaknya sudah dipersiapkan oleh wasit. Diberikan kepada pemain manakah kartu yang nampaknya dipersembahkan dan dipersiapkan oleh wasit? Ya, kartu kuning diberikan kepada pemain kesebelasan GSK Stuba. Dan kita lanjutkan kembali pertandingan pada sore kali ini saudara penonton. Ya, saya yakin para pemain kesebelasan GSK Stuba memang berinisiatif dan bernafsu untuk mencetak gol penyeimbang ketika gawang yang dikawal oleh Ratli Mahreja kebobolan lewat sebuah sundulan kepala yang dilepaskan oleh Atala di menit kesekian babak yang pertama. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan oleh Dian Sastro dalam film Ada Apa Dengan Cinta, ketika emosi mengalahkan logika, kebuktikan akan banyakkan ruginya. Artinya meskipun para pemain kesebelasan GSK Stuba berinisiatif untuk bisa menyamakan kedudukan, tetapi kontrol emosi adalah hal yang utama. Kenapa? Karena dengan hal tersebut mereka bisa lebih tenang, dan juga lebih rileks meskipun bermain dalam situasi tertinggal atas kesebelasan Putra Paninggilan. Dan kini sebuah tendangan gawang saudara penonton bagi kesebelasan GSK Stuba. Ratli Mahreja lakukan sudah, angkat bola berikan kepada Junior Haki, tetapi terlepas bola dari kontrol pemain kesebelasan GSK Stuba dan akhirnya membawa bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Putra Paninggilan. Kita lihat saudara, siapakah yang melakukan, tidak terpantau kamera. Lakukan sudah bekerja sama, berikan kepada kompatriotnya. Kembali terjadi perebutan bola, berhasil diantisipasi oleh Ratli Mahreja. Kita saksikan Ratli lepaskan umpan panjang kepada Jidan Apandi. Jidan bekerja sama kepada Diamedo. Masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit, dimenangkan pemain dari kesebelasan GSK Stuba. Kita saksikan Junior Haki bekerja sama Mahendra saudara penonton. Kita lihat berhasil melakukan sebuah antisipasi bola lewat sebuah genturan yang dilakukan pemain dari kesebelasan GSK Stuba. Dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Putra Paninggilan. Lepaskan umpan Iqbal, berikan kepada Atala. Kembali berhasil diantisipasi oleh Dayat Arnold. Bola liar kini dikuasai Reksa kepada Jidan. Datang Adit Gigik, masih Adit Gigik kuasai bola. Adit Gigik ke belakang, berikan kepada Ihsan. Dan ya, 1 menit additional time di babak yang pertama. Kita saksikan saudara penonton, GSK Stuba Junior Haki berbahaya. Terlalu lemah dan mudah diantisipasi oleh Mahendra. Sebulan kepala yang dilepaskan oleh Rizaldi Pauji, dan akhirnya berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Mahendra.
dan selanjutnya sementara gawang dari kesebelasan Putra Paninggilan Ihsan kiri kuasai bola, masih Ihsan terganggu oleh pemain kesebelasan Putra Paninggilan. Jidan Abandi berhasil melepaskan diri, masih Jidan lepaskan umpan. Melatih saudara penonton, kita lihat sebuah sapuan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Putra Paninggilan, dan inilah peluang emas terakhir di penghujung pertandingan babak yang pertama bagi kesebelasan GS Kasubag. Kita nantikan saudara, akankah berhasil mereka maksimalkan menjadi gol penyeimbang? Berbahaya, Robert jauhkan bola. Kita lihat Jidan Abandi. Wasit menilai free kick tanda pertandingan babak pertama berakhir. Sebiji gol kreasi Atala menghantarkan sementara kesebelasan Putra Paninggilan leading atas sang lawan kesebelasan GS Kasubag. Dan beberapa saat lagi penyelenggaraan door prize yang saya janjikan akan kita laksanakan, di mana selain hadiah yang dipersembahkan oleh Bang Salim Lenong, Bos Tommy Haji Musli yang punya pasar